Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama besar dan salah satu tokoh sentral dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia, serta pendiri dan pemimpin pertama Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di dunia. Lahir pada tahun 1871 di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berasal dari keluarga ulama yang terkenal. Dia belajar agama Islam dari ayahnya dan meneruskan pendidikannya di berbagai pesantren terkenal di Jawa Timur. Pada tahun 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi kunci dalam pendirian Nahdlatul Ulama. Organisasi ini bertujuan untuk melawan paham modernisasi Islam yang dianggapnya bertentangan dengan ajaran agama dan budaya Jawa. NU tumbuh menjadi kekuatan besar dalam masyarakat Indonesia, terutama di kalangan pesantren yang merupakan pusat pendidikan tradisional agama Islam. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari terus berperan sebagai seorang ulama dan tokoh spiritual yang dihormati hingga meninggal di tahun 1947. Sebagai tokoh dan ulama besar juga karena kesalehan serta kedekatannya dengan Allah, maka tak mengherankan jika Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki sejumlah karomah. Sejumlah karomah tersebut diantaranya ditulis Muhammad Abror Rasyidin dalam tebuireng.online. Mengutip tebuireng.online, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memang bukanlah kiai yang faktual di bidang kesufian. Bahkan dalam beberapa literatur, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengkritik praktik sufi yang berlebihan, tapi bukan berarti anti. Baginya semua sah-sah saja asal tidak menyalahi syariat agama. Sebagai kiai khas, beliau sangatlah kental dengan ibadah yang kuat, sholat malam, puasa, zikir, sholat sunnah, dan beramal soleh. Ada beberapa karomah yang pernah dipersaksikan. Tulisan ini merupakan hasil wawancara dengan beberapa santri Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu Kiai Haji Abu Bakar dan beberapa santri lainnya. Karomah Kiai Haji Hasyim Asy'ari salah satunya yaitu mengetahui isi hati orang. Mengetahui isi hati orang lain bukanlah sembarang pencapaian. Tentu kebersihan hati dan keteguhan spiritual yang dapat sampai pada kemampuan itu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menurut kesaksian Kiai Abu Bakar dapat mengetahui isi hati orang lain, padahal saat itu tidak pernah diceritakan hal tersebut kepada beliau. Misalnya sebagai santri kalong yang tidak menginap di pondok, Kiai Abu Bakar pulang pergi pondok dan rumah. Suatu saat ia berangkat dari rumah ke pondok jalan kaki melewati prostitusi dekat pondok, yang juga merupakan bentukan pemerintah Hindia Belanda melalui pabrik gula cukir. Ia tiba-tiba menggumam dalam hati, kok bisanya tempat seperti ini ada dekat sekali dengan pondok. Ia melihat perempuan-perempuan di pinggir jalan menjajakan diri, menawarkan diri pada lelaki hidung belang yang mungkin kebetulan lewat dan mau mampir. Saat itu ia juga ditawari. Dalam benaknya, kok bisanya dekat Tebu Ireng ditempati wanita-wanita seperti ini. Saat itu usianya masih muda, jelas pikiran mudah sekali kemana-mana. Sesampainya di pondok, beliau tetap kepikiran tentang hal itu. Tiba-tiba pukul 8 seusai mengaji, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengumpulkan santri. Abu Bakar muda ada di antara kumpulan santri itu. Banyak hal yang menjadi topik pengajian kala itu. Namun terakhir, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan perkataan yang cukup mencengangkan dalam benak Abu Bakar remaja. Ngene ya leh yo, jeding iku ono cerene, lek gak ono cerene gak duwe jeding. Artinya, begini ya nak, kamar mandi itu ada saluran pembuangan limbah. Kalau tidak ada tempat pembuangan, bagaimana bisa punya kamar mandi? Mendengar dawuh begitu, Abu Bakar muda ini tersentak seperti didawuhi di depan umum oleh Kiai Hasyim. Padahal santri lain tidak tahu bahwa ia menyindir santri kalong bernama Abu Bakar. Sejak saat itu Abu Bakar tidak mau berprasangka buruk lagi tentang pondok dan keadaan masyarakat sekitarnya. Pengalaman kedua masih sama, pembelajaran kelas, biasanya berakhir menjelang zuhur. Santri Abu Bakar yang merupakan santri kalong biasanya pulang setelah sholat zuhur. Terbersit pikirannya untuk tidak ikut sholat jemaah dan hendak langsung lari pulang. Tiba-tiba dijawil oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Diminta untuk tidak pulang terlebih dahulu, diminta sholat jamaah di pondok dulu. Cok mulai sik, jemaah zuhur sik, kata beliau. Artinya, jangan pulang dulu, jamaah zuhur dulu. Akhirnya Abu Bakar tadi tidak jadi pulang, ikut sholat berjamaah plus dengan wiridnya. Yang kedua adalah identifikasi kebohongan orang lain. Cerita selanjutnya datang dari penuturan almarhum Kiai Tahmid, guru nahwu zaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kang Tahmid ini santri senior asal Brebes, Jawa Tengah. Ceritanya ini dari Kiai Haji Abdul Haq Brebes yang mendengar langsung dari Kiai Haji Tahmid jaga lempeni saat mengaji. Kiai Tahmid yang saat itu santri kepercayaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari menerima tamu. Pernah ditimbali Kiai Haji Hasyim untuk melayani tamu yang datang. Pamannya, Kang Bahrudin, yang juga santri senior di Tebu Ireng, diminta oleh beliau untuk memanggilnya.
Lalu Kang Tahmid bergegas ke dalam Kiai Haji Hasyim Asy'ari dekat masjid pondok. Kang Baharudin mengingatkan agar Kang Tahmid sholat dulu, namun Kiai Tahmid malah menundanya, nanti saja katanya. Saat di dalam, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bertanya pada Kang Tahmid, apakah sudah sholat apa belum? Kang Tahmid berbohong mengatakan sudah. Kiai Hasyim lalu sontak meminta Kang Tahmid sholat dulu dengan nada separuh membentak dari tempat duduk beliau. Tahmid, sana sholat dulu. Tahmid kaget bukan kepalang, ternyata gurunya tahu kalau ia belum sholat. Ia gemetar, tak kuasa untuk berubah dari posisi bersimpuhnya. Ia ingin bergerak tapi tak kuasa, alot dan rasanya panas dingin, keringat mengucur begitu derasnya. Kemudian Kiai Hasyim menghampiri Tahmid sambil menempuk-nempuk pundaknya. Sana sholat dulu, lain kali jangan gugup dan bohong, biar tamu ini aku ladeni sendiri. Dan Tahmid pun merasa badannya kembali enteng. Segera ia menuju ke bilik kamarnya, tentu saja bukan kebetulan Kiai Haji Hasyim Asy'ari menebak-nebak.